Musik ini ID, alright. Wajah cantik itu kamu. Thank you. Alright. Membuatku suka kamu. Tapi seharusnya kamu tahu segalanya telah ku berikan. Semua ku lakukan untukmu, tapi balasanmu menyakitkan. Hei, memang kau manusia terindah, tapi kau pendusta, pura-pura cinta. Hei, kau hancurkan seluruh cintaku, bohongi diriku dengan pura-pura cinta. Tapi seharusnya kamu tahu segalanya telah ku berikan. Semua ku lakukan untukmu, tapi balasanmu menyakitkan. Hei, memang kau manusia terindah, tapi kau pendusta, pura-pura cinta. Hei, kau hancurkan seluruh cintaku, bohongi diriku dengan pura-pura cinta. Musik ini ID say. Na 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 Puspa. Na 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 pura-pura cinta. Musik ini ID, alright. Oh, yeah. Marilah bersama dengan di rumah saja. Kita semua pasti bisa menahan diri. Oh, yeah. Marilah kita jaga jarak antara kita, agar suatu hari kita bisa bersama lagi demi kebaikan kita. Ayo di rumah saja untuk kita semua. Ayo di rumah saja, lekas pulih Indonesia demi Kita semua. Oh, yeah. Ayo di rumah aja nikmati saja semua hiburan di televisi dan juga di sosial media. Daripada kamu terpapar virus corona, mending kamu bikin TikTok atau nonton drama Korea. Work from home, stay home, jangan keluar rumah. Social distancing jika memang terpaksa, harus selalu pakai masker buat jaga-jaga. Ikuti arahan kita lawan COVID bersama. Diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Lebih baik di rumah untuk kita semua.
jaga jarak antara kita, agar suatu hari kita bisa bersama lagi. Ada di rumah saja untuk kita semua, ada di rumah saja lekas pulih Indonesia. Ada di rumah saja untuk kita semua, ada di rumah saja lekas pulih Indonesia. Demi kita semua. Oke, selamat sore. Kita ketemu lagi di acara Talk Show ID episode yang ke-7 di Musik Indie ID. Acara ini berkat kerjasama Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, dan Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif. Oke, pemirsa, baru saja kita mendengar satu buah lagu dari Deksa Band yang berjudul Pura-Pura Cinta. Halo, selamat sore, Deksa. Ini lagu ciptaan Koroy ya, Mr. Koroy ya. Baik, pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Yang pertama adalah Deksa Band. Satu lagi adalah salah seorang animator Indonesia yang terbaik. Dia adalah Bambang Gunawan Santoso atau lebih akrab dipanggil Mas Bembi. Halo Mas Bembi. Halo sebelah Mas Bembi, saya. I love you. Selamat sore Mas Bembi. Selamat sore, Apa salam kabar? animasi. Kita akan ngobrol banyak tentang animasi dan musik Siap, Mas. sore ini ya di Musik Indie ID. Baik pemirsa, sebelumnya saya akan tetap menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah bahwa kita harus tetap mengikuti protap kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kemudian jangan lupa memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah, dan tetap stay di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Baik, saya akan memulai perbincangan saya dengan Mas Bembi. Jadi Bambang Gunawan Santoso ini adalah salah seorang animator, tadi sudah saya sebutkan, dan beliau ini sangat aktif sampai sekarang dan produktif membuat animasi-animasi. Dan dia ini dari muda sampai sekarang tetap konsisten untuk di bidang animasi ya. Amin. Mas Bembi, terima kasih sebelumnya sudah hadir di acara Talk Show ID. Sama-sama Mas. Siap. Saya akan mulai pertanyaan pertama saya. Monggo. Sejak kapan Anda mulai menyukai animasi dan kapan mendalami animasi ini, Mas Bembi? Wah, kalau ditanya dari kecil Mas. Dari kecil ya? Kayaknya dari SD itu aku udah seneng nongkrongin depan TV terus kemudian gambar kata mami papi gitu. Saya sendiri malah lupa. Tapi yang jelas mulai terjun langsung tahun 98 itu saya masuk di Asiana Wing Animation. 98. Kemudian 10 tahun kemudian 2008 saya gabung sama Cam Solution. Cam Solution. Cam Solution itu sebuah perusahaan animasi yang punya cewek Mas. Namanya Ibu Penny Cameron. Ya, Ibu Penny Cameron. Okay. Oh iya. Lalu setelah dari itu sampai 2012 kemudian aku ngajar animasi di UPH di Pelita Harapan, di BINUS dan di Raffles. Kemudian juga jadi juri animasi untuk LKS SMK. Oh iya. Saya tadi Anda menyebutkan pertama kali bergabung dengan perusahaan animasi pertama ya. Itu PT Cam Solution. Iya, yang kedua sebenarnya. Oh, yang kedua ya. Yang pertama Asiana Wing dulu baru.
Iya. Ya, ya. Oke. Masih ada tuh Camp Solution? Nah, Camp Solution sudah tidak aktif sejak 2012, Mas. 2012. Oh iya. Tapi Anda sudah berperan ya dari Amin. sejak bersama Camp Solution. Mas Bembi, ini pertanyaannya agak sedikit serius nih. Wah, teman-teman serius nih. Ini kita mau nanya ini, apakah bisa diceritakan sih sejarah awal mula animasi di Indonesia ini? Wah, kalau sejarah lumayan panjang ya, Mas. Panjang. Aku singkat aja, jangan panjang-panjang. Jadi dari zaman Soekarno itu sebenarnya Indonesia sudah ngirim animator ke Disney untuk belajar di sana. Sejak zaman Soekarno. Zaman Soekarno. Jadi kenapa sekarang zamannya Bapak Presiden Jokowi kita menggalakkan animasi lagi ya, syukurlah karena sudah dimulai dari zaman dahulu kala. Dari zaman Soekarno itu sudah ada. Sudah mulai ya. Waktu tahun 80-an itu ada si Unyil, tahu ya Mas? Si Unyil ya. Si Unyil kan boneka. Nah, di dalam cerita Unyil itu Pak Raden tuh sempat bercerita tentang Timun Mas. Tokoh dalam si Unyil itu ada tokoh ada namanya Pak Raden gitu ya. Nah, Pak Raden itu bercerita tentang Timun Mas tapi bentuknya animasi 2 dimensi. Jadi sudah tahun ada. 80-an itu Mas. Itu 80-an itu Pak Raden cerita tentang tentang Timun Mas. Kemudian tayangannya berupa animasi. Di TVRI waktu itu. Di TVRI. Iya, benar. Oh. Zaman-zaman tahun 80-an. Tahun 80-an. Kemudian memasuki tahun 90-an mulai ada beberapa kayak zaman-zaman VCD cerita anak-anak itu Mas, bawang merah, bawang putih dan seterusnya. Lalu 2000-an ke belakang baru Indonesia mulai bergeliat gitu ya. Jadi mulai nongol Ainaki, ada asosiasi dan lain sebagainya. Hingga sampai sekarang gitu. Oke. Jangan disebutkan dulu ini asosiasinya. Kita simpan dulu ini ya. Betul. Mas Bembi, apakah kualitas animasi di Indonesia ini sudah bisa bersaing di tingkat dunia atau internasional? Nah, kalau ngomongin bersaing di dunia kan berarti standarnya harus internasional ya Mas. Internasional standar kan berarti nggak cuma digunakan di Indonesia tapi digunakan di seluruh dunia. Nah sebetulnya sudah banyak animator Indonesia yang bekerja di perusahaan luar negeri. Oh sudah banyak. Bahkan mereka bikin film layar lebar yang lumayan terkenal sebagai animatornya, sebagai visual efeknya, sebagai modeler dan lain-lain. Tapi sekarang juga di Indonesia banyak sekali beberapa perusahaan, termasuk di tempat saya kerja, itu kita mengerjakan pesanan dari luar negeri. Nah, kalau mengerjakan pesanan berarti kan mau nggak mau standarnya harus internasional. Kalau standar internasional, Oke. Harus siap dunia. Iya, tuh udah dikasih kode sama Miki. Jadi lihat ke kamera kita. Berarti kita gini mengenai prospek animasi ya, karena tadi Mas Bembi sudah cerita bahwa animator Indonesia itu bisa sekarang sudah terlibat berkelas internasional jadi perusahaan-perusahaan animasi internasional ya. Betul. Nah sekarang bagaimana prospek ke depan di Indonesia ini animasi ini? Prospek kalau dibilang sebetulnya justru dalam masa pandemik ini bagus banget karena orang jarang keluar rumah. Biasanya kan kalau bikin iklan mesti syuting live. Nah sekarang iklan banyak sekali yang dibuat pakai animasi gitu loh Mas. Di rumah ya? Justru itu bisa dikerjakan di rumah dan prospek kedepannya menurutku bagus banget. Tinggal kitanya mau menghargainya kayak apa gitu. Oke. Jadi teman-teman itu kata Bembi Gunawan bahwa prospek animasi ke depan Indonesia ini sangat bagus. Apalagi dengan kondisi pandemik ini para animator tetap work from home, produktif membuat karya-karya animasi ya Mas Bembi ya. Nah ini saya mau nanya ini apa sih aktivitas Anda ini sekarang? Apakah bekerja, mengerjakan apa, kemudian bagaimana di masa pandemik ini? Iya, sekarang saya bekerja di Studio Soh Entertainment. Studio Soh itu tulisannya SHOH. Soh Entertainment. Kenapa namanya Soh? Karena yang punya namanya Bapak Seng Hyun Oh, jadi disingkat Soh gitu loh. Oh gitu ya. Coba kalau namanya Bembi gitu mesti PT BAM. BAM Entertainment. Oh Bapak Soh ini? Bapak Soh ini kebetulan orang Korea Mas. Korea.
Tapi memang sudah lama di Indonesia dan dia mendirikan perusahaan namanya Studio Soh Entertainment. Soh Entertainment. Iya, betul. Ya. Apa aja itu yang dikerjakan? Nah, sementara ini memang pekerjaannya nggak cuma pesanan dari luar negeri, tapi kita juga ngerjain IP, bikin ngurusin perkembangan IP, merchandise dan lain-lain. Juga utamanya mengerjakan film animasi, baik itu layar lebar, film pendek maupun film iklan dan lain-lain. Nah, intinya sih sekarang kita banyak mengerjakan pesanan dari luar negeri. Lebih banyak dari Korea, ada juga dari Amerika. Itu tadi. Nanti ada kita lihat di VT-nya nanti ya, Mas Bambi. Anda ini sebagai apa di PT Soh Entertainment? Jadi kebetulan saya di PT Studio Soh Entertainment ini sebagai training manager gitu Mas. Training manager. Jadi kita sedang menyiapkan namanya Soh Art Campus untuk mentraining calon-calon animator kelas dunia. Oke. Mas Bambi, kita tahan sejenak ya. Kita akan menyaksikan VT yang Anda ceritakan tadi ya tentang kegiatan-kegiatan animasi. Soh itu bikin apa gitu ya? Mari kita Baik, pemirsa di rumah tetap jaga jarak, cuci tangan. Jika keluar pakai masker ya. Tetap stay di rumah. Dan jangan kemana-mana, kita akan saksikan VT berikut dan kita akan lanjutkan perbincangan saya dengan Bambi Gunawan pada segmen berikutnya. Tetap di Musik Indie ID. Masih bingung mau domain apa? Mau yang menguntungkan, aman, dan cepat? Ini dia domain.id. Domain.id itu menguntungkan. Domain.id adalah domain resmi Indonesia. Jadi mudah ditemukan dari mesin pencari. Ya kan? Bisnis kamu pasti lebih menguntungkan dengan domain.id. Dan yang pasti aman, karena seluruh domain.id berada di bawah otoritas negara Indonesia. Tenang, domain.id dijamin ngebut, karena lokasi domain name servernya berada di Indonesia. Domain.id banyak pilihan. Jangan lupa .id, silahkan. Halo semuanya, kalian semua udah tahu belum cara membuat website dengan memakai domain.id? Tenang aja, caranya gampang banget kok. Kalian tinggal buka aja website pandi.id. Kemudian klik menu registrar yang isinya adalah mitra penjualan resmi domain.id yang sudah terakreditasi oleh Pandi. Jadi, pasti terjamin deh kualitas dan pelayanannya. Dan terakhir, tinggal pilih deh registrarnya. Gimana? Mudah kan? Udah gitu, murah lagi. Saking murahnya, harga domain.id lebih murah dari harga parkir motor loh. Nggak percaya? Buruan, beli domain.id dan buktiin sendiri. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Selamat sore musik India ini. Alright. You say you wonder, you run
life. When I think about it, I don't see how you can. You're waking, you're breaking. When I can see the pain in your eyes. 'Cause everybody changing and I don't know why. Come on. Sorry, don't die. The general stand by die. Try to make a move just to stay in the game. I try to say you wake and remember my name, but everybody changing and I don't feel the same. You come from sunny wildy selfie, vanish your beautiful life. 'Cause everybody changing and I don't feel right. Come on, what's in the eye? Sorry, don't die. The general stand by die. Try to make a move just to stay in the game. I try to send you awake and remember my number. Everybody changing and I don't feel the same. Musik di ID say Sorry, don't die. The general stand by die. Try to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my number. Everybody changing and I don't feel the same. Everybody changing and I don't feel the same. All right. Hari ini tepat 2 tahun aku menyimpan surat ini. Aku masih ingat sebelum kamu memberikan surat ini, kamu sempat bilang, hubungan itu yang paling penting. Hubungan itu yang paling penting. Rasa aman dan saling percaya. Dan itu ada di dia.
lampunya udah beres. .id. Terus yang tadi bisikin aku siapa? Gak usah dipikirin, cuma iklan. .id. Domain.id. Kita kembali lagi kepada host kita yang paling ganteng dan baik hati. Alright. Deksa Band. Oke pemirsa, kita kembali di segmen 2. Tadi kita sudah dihibur dengan lagu Everybody Change yang dibawakan Deksa Band. Kevin, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan tamu kita sebelah, Mas Bambi, animator kita. Oke, tetap jangan kemana-mana ya, Deksa. Oke. Mas Bambi, kita melanjutkan perbincangan di segmen kedua ini. Ya. Tadi di segmen 1 Anda ada sudah menceritakan contoh kerjaan Studio Soh. Sudah menceritakan tentang sejarah sampai dengan Studio 1. Nanti saya marah. Kevin. Saya suka ini penyanyi satu ini. Keren Mas. Lincah, keren ya. Tadi kita di segmen 1 kita sudah berbincang mengenai Mas Bambi dan kegiatannya sampai sejarah dan prospek animasi ke depan ya. Betul. Oke, dan terakhir kita tadi melihat Viti tentang pekerjaan jadi Studio Soh Entertainment. Bambi Gunawan di Soh. Bukan pekerjaan saya Mas, pekerjaan kantor. Oh, pekerjaan kantor ya kayak. Jadi kita akan melanjutkan perbincangan di segmen 2 ini ya. Langsung saja ya. Monggo Mas. Mas Bambi, apa saja sih teknik dalam membuat animasi? Ada berapa macam teknik, lalu contohnya apa saja? Ini kuliah Mas, berapa semester? Kuliah singkat ini. Oke, kalau ngomongin teknik sebenarnya paling gampang kita bagi dua. Ada 2D, ada 3D, 2 dimensi dan 3 dimensi, terus satu lagi ada motion graphic. Tapi sebenarnya sekarang itu kalau ngomongin animasi udah hybrid ya Mas. Hybrid itu digabung, jadi ada live shoot-nya, ada robotnya, ada visual effect-nya, ada 3D-nya tuh. Oh gitu ya. Rata-rata film sekarang yang kayak apa superhero tuh kita sebutnya sebagai teknik hybrid. Teknik hybrid. Nah kalau animasinya sendiri sih sebenarnya teknik macam-macam ya. Ada yang namanya cut out. Cut out tuh kayak wayang kulit gitu loh Mas. Jadi dikasih engsel nanti dia bisa gerak-gerak. Oh, gitu. Jadi ya? Gambarnya cukup satu tapi ini bisa gerak. Itu satu tekniknya. Salah satu teknik namanya cut out animation. Jangan-jangan animasi dari Indonesia ya Mas. Tekniknya ya paling kayaknya. Lalu melihat wayang itu ya. Lalu ada teknik lagi yang namanya morphing Mas. Morphing animation. Jadi morphing narkoba. Bukan Mas, ini bukan narkoba. Jadi morphingnya morph, maksudnya bergerak, berubah terus. Jadi itu dari misalnya gambarnya apa berubah jadi apa gitu loh. Oh, bahkan aku nanti punya contohnya ya Mas. Ada VT-nya nanti. Di VT nanti ya. Kita lihat itu semua ya. Oke Mas, Mas Bambi. Saya dengar Anda tuh menulis buku juga. Iya. Jadi kemudian membuat video klip, teaser, bumper, bisa diceritakan ini? Oke. Sebetulnya buku itu udah dari kapan nih Mas? 2013 aku bikin buku pertama, judulnya Nganimasi Bersama Mas B. Nah, mencuatkan kata-kata nganimasi dan mulai nongol karakter Mas B. Lalu ini buku yang terakhir Mas, ini terbit tahun 2018. Oke, tunjukkan di kamera. Itu Fajar, kamera zoom. Terus ini sebenarnya ujungnya bisa di flip sih, ada animasinya semua di ujungnya. Oh gitu ya. Ngeliatnya gimana Mas? Tuh kan gerakan. Oke. Keren, kreatif juga Mas B. Lalu jadi kalau yang buku-buku lain rata-rata kan pelajaran ya Mas. Misalnya cara bikin animasi bagaimana segala macam. Oke. Kalau buku ini sebenarnya bukan pelajaran tapi semacam yellow pages. Jadi kumpulan karya teman-teman. Kumpulan karya teman-teman animator ya. Betul. Biasa kan kita nyebutnya IP, intellectual property. Jadi satu tokohnya atau film animasinya
Ini isinya ada 56 IP buatan Indonesia. Indonesia semua loh, Mas. Indonesia. Keren. Lalu ada tentang daftar sekolah. Di sini ada 135 SMK animasi. Padahal jumlahnya kalau sekarang udah 200-an lebih kali. Wow. Nah, karena ini kan data 2 tahun lalu ya, Mas, sudah berubah semua. Lalu ada studio animasi, ada sekolah animasi yang kayak universitas. Oke. Dan event animasi. Gitu, Mas. Terus termasuk juga di dalamnya ada asosiasi. Oh, nanti dulu. Nah, nanti dulu. Iya. Oke. Itu termasuk bumper, teaser. Anda membuat video-video karya animasi itu ya? Iya, tergantung pesanan, Mas. Tergantung pesanan. Kadang ada memang pesanannya buat bikin misalnya animasi pendidikan atau cerita sejarah, atau waktu itu sempat bikin animasi buat agama. Konghucu untuk pelajaran SMP. Nah ini tadi sudah disebutin tadi, Mas Bambi sudah enggak ini mengenai asosiasi. Iya, dari awal. Jadi apa sih nama atau wadah asosiasi sebagai payung bagi animator Indonesia? Nah, namanya AINAKI, singkatan dari Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Industri Animasi Indonesia. Kayaknya hilang, Mas. Karena dulu namanya Animasi dan Kreatif. Sekarang udah dihilangkan jadi langsung Animasi Indonesia. Seberapa besar itu peran asosiasi terhadap animator? Jadi sebetulnya yang berhubungan dengan pemerintah. Misalnya kita kerjasama dengan Kemendikbud, lalu yang sekarang kan dulu Parekraf, sekarang namanya Kementerian dulu namanya Bekraf, sekarang jadi Parekraf, kemudian juga Kementerian Industri. Lalu AINAKI juga ngurusin SKNI, Mas. SKNI itu Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Jadi intinya kalau kita mau kerja kan harus ada sertifikasi. Nah, SKNI itu yang menentukan misalnya lulusan SMK itu di tingkat berapa sih, lalu lulusan kuliah tuh bagaimana sih. Misalnya kayak kita udah terjun di industri tapi belum punya sertifikat, kita bisa ngajukan ke sertifikasi itu gitu, Mas. Ke asosiasi AINAKI tadi ya. Terus misalnya ada pekerjaan dari luar negeri lewat asosiasi dikembangkan buat kita semua juga gitu loh. Oke. Siap. Kita akan baca, kita akan sapa netizen dulu ya. Iya nih, udah banyak juga ya? Banyak ini, ada 60.661. Oke. Mungkin aku bacain ya, Mas. Oke, Mas Bambi silakan baca. Terima kasih juga buat siapa aja nih. Mas Ari Senpei, mantap katanya. Terus Hari Tito and Friend. Asik-asik. Terus siapa lagi yang Karbala Studio. Lalu banyak nih, Mas ya? Banyak, kan? Hah? Yang dari Hari Tito and Friend. Salamnya, dia menyampaikan salam apa itu? Niki aku pinjam itu, ini nggak muncul ini. Cus, semangat buat komik Pandi dan Deksa Band. Dari Mas Ari sampai mantap. Dari siapa? Dari Mbak Yuli Nuke. Oh, dari Mbak Yuli Nuke. Ada kayaknya kenal ya, Mas. Dari Mas Ari Sampai ini dari Gerobokan Semarang. Mantap. Terus dari Sakdiansyah. Sukses ya buat Deksa Band, Musik Indie ID, Pandi ID. Buat dari Hari Tito and Friends. Mantap acaranya nih. Sukses untuk Pandi dan Askomik, maju terus. Dari Miki, Cisauk.id hadir. Lumayan jauh-jauh ya. Dari Karbala Studio. Sore Mas Bambi ya, sore juga Karbala Studio. Salam animasi. Kemudian dari Muhammad Vicky. Kok tulisannya cuma sur, artinya apa, Mas? Sur. Sure maksudnya ya. Terus dari Forum Musik Indie Indonesia. Oh, Forum Musik Indie Indonesia. Monggo Mas, dilanjut. Mana itu tadi terakhir? Forum Musik ini. Sukses terus kawan-kawan Askomik. Thanks to Pandi dan komunitas. Star Muskom yang menyiapkan materi bersama Pandi. Terus keren nih Mas Bambi. Terima kasih dari Zainal Arifin. Sukses buat
Deksa Band mantap. Ada Robi Hardian hadir, salam animasi. Ini pasti orang animasi. Temen ya. Nah Mas Robi ini dari Tegal nih Mas. Oh Tegal. Oh, halo selamat sore Tegal, Mas Robi. Wow, ini ada Mas Bambi di sini. Ada rumah MPY. Jadi pengen nonton Tuan Kantoran. Oh ya, jangan khawatir, nanti ada Tuan Kantoran. Nah ini ada pertanyaan. Mas Hari Tito ini mau tanya Mas Bambi. Berapa waktu yang diperlukan untuk membuat film animasi berdurasi 1 jam, kira-kira biaya berapa? Itu nanti. Pertanyaan nanti aja ya Mas? Itu nanti japri aja. Oke. Tapi aku jawab sedikit kali ya. Sebetulnya kalau durasi 1 jam tergantung apa ya? Tergantung persiapannya mau berapa lama ya. Maksudnya misalnya kita ngitungnya di dalam satu animasi berapa karakter dan lain-lain. Nanti Mas Hari Tito ini aja Japri Mas Bambi, Japri ya? Ada di medsosnya. Ada Andi MS. Ini sama mini Mas Bambi untuk editing via Android yang bagus pakai aplikasi apa? Om. Jangan Om. Masih muda nih Mas Bambi. Nanti di Japri aja ya. Kita nggak cukup ini. Ini semuanya bertanya nih. Mau tanya kalau kita sedang mengembangin IP gimana? Cara kolaborasi dengan instansi agar IP kita dipakai. Ini dari Ari Senpai. Berarti instansinya apa nih? Instansi pemerintah maksudnya kalau Mas? Artinya sih sambil lalu ya, maksudnya kalau kita mau menghubungi pemerintah sebetulnya kayak jemput bola sih ya. Pemerintahnya perlu apa, instansi tersebut baru kita kembangin yang bisa nyambung sama IP kita, tapi nggak segampang itu juga sih. Oke, nanti lanjut sama Japri Mas Bambi nanti. Ada di Instagram, ada Eco Ucil. Mau jadi animator itu basicnya apa? Singkat ini basicnya apa? Basicnya menggambar. Sebaiknya bisa menggambar. Gak mungkin menari terus. Seneng nonton film Mas. Dia masih tanya lagi nih udah berapa ada berapa banyak yang untuk gabung di asosiasi animasi ini banyak. Buka aja ainaki.go.id. Oke, dia ada di. Kan dia nanya ainaki kan? .id kan? Iya, .go.id. Ini nyambung dengan berikut, mau bikin website pakai domain .id aja. Verdi Cahya. Wow, keren. Ada dari Cepi Harapan, Pandi dan Askomik, dos semua sukses. Dan Deksa, buang mantap itu kata Cepi. Mas Bambi, nanti kita akan melihat lagi VT di segmen berikut. Iya tadi yang cerita tentang morphing animation, jadi itu nanti ada VT tentang apa? Saya bikin yang Lebaran, lagunya pakai Idul Fitri, karyanya Mas Gatut. Kemudian juga ada karya, Natalan. Ada karya Mas Gatut? Ada. Gatut Suryo? Apa itu? Jadi nanti dalam VT itu ini aja apa? Kan tadi ditanya teknik animasi, nah itu contoh morphing animation. Ya. Oke, pemirsa di rumah? Belum. Yuk kita lihat VT-nya Bambi Gunawan ya. Yang tadi yang diceritain ya. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi ya setelah ini ya. Oke, tetap di Musik Indie ID. Hari yang penuh bahagia, rayakan kemenangan Idul Fitri. Bersalam saling maafkan, niscaya sempurna iman dan takwa. Itu. Oke, Mas Bambi, itu tadi barusan kita lihat VT. Ya, kita tadi sudah melihat VT sepintas itu. Minimal karena saya bikin Idul Fitri, tambahin juga Natal biar seimbang gitu Mas. Wah, itu Idul Fitri lagu siapa ya? Nah, itu karyanya Mas Gatut Suryo. Gitu. Yang jadi host sekarang ini. Betul banget. Terima kasih Mas Bambi dibikinin VT. Oke pemirsa, itu tadi lagu contoh Idul Fitri, animasinya digarap oleh Bambi Gunawan dan itu karya saya. Saya bawakan dengan Mas Amirus. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut di segmen berikut. Tetap di Musik Indie ID.
Marilah bersama dengan di rumah saja. Kita semua pasti bisa menahan diri. Marilah kita jaga jarak antara kita, agar suatu hari kita bisa bersama lagi demi kebaikan kita. Ayo di rumah saja untuk kita semua. Ayo di rumah saja, lekas pulih Indonesia demi kita semua. Aja nikmati saja semua hiburan di televisi dan juga di sosial media. Daripada kamu terpapar virus corona, mending kamu bikin TikTok atau nonton drama Korea. Work from home, stay home, jangan keluar rumah. Social distancing jika memang terpaksa, harus selalu pakai masker buat jaga-jaga. Ikuti arahan kita lawan COVID bersama. Diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Lebih baik di rumah untuk kita semua, untuk kita semua. Marilah kita jaga jarak antara kita, agar suatu hari kita bisa bersama lagi. Di rumah saja untuk kita semua. Ayo di rumah saja, lekas pulih Indonesia. Ayo di rumah saja untuk kita semua. Ayo di rumah saja, lekas pulih Indonesia demi kita semua. Oke, kembali lagi bersama Deksa tentunya di CD Musik Indie ID di acara Talkshow ID. Masih bersama Deksa tentunya. Hari ini kita membawakan sebuah lagu yang berjudul Sempat Miliki. Lagu ini single dari Deksa. Teringat kau bersamaku, terasa indah, penuh bahagia. Ku bahagia tak terkira. Hingga kini kau bersama dia. Ku bahagia karena ku sempat memilikimu.
semua tentangmu. Tak ada habisnya, penuh warna indah. Ku bahagia dan terkira, hingga kini kau bersama dia. Ku bahagia karena ku sempat memilikimu, mengukir kisah denganmu. Takkan ku sesali meski kini kau bersama dirinya. Musik ini IDC. Ku sempat memilikimu, mengukir kisah denganmu. Takkan ku sesali meski kini kau bersama dirinya. Sika Masih bingung mau domain apa? Mau yang menguntungkan, aman, dan cepat? Ini dia domain.id. Domain.id itu menguntungkan. Domain.id adalah domain resmi Indonesia. Jadi mudah ditemukan dari mesin pencari. Ya kan? Bisnis kamu pasti lebih menguntungkan dengan domain.id. Dan yang pasti aman, karena seluruh domain.id berada di bawah otoritas negara Indonesia. Tenang, domain.id dijamin ngebut, karena lokasi domain name servernya berada di Indonesia. Domain.id banyak pilihan. Jangan lupa .id, silahkan. Oh, Music in the ID, Talkshow ID episode 7. Keren, Dexa Band sempat memiliki ciptaan Koroy. Wow, keren. Jadi Dexa ini memang produktif ya. Banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Di sesi terakhir kita akan ngobrol. Oh enggak, santai aja. Oh, baik pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ke saya dengan tamu saya Mas Bambi Gunawan. Sebelumnya saya ingin menyapa salam buat yang ada di rumah,
Ini spesial buat Ketua Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia. Kemudian saya ingin menyapa juga salam kepada kepala di Sparikraf DKI Jakarta. Jadi memang salam buat Bu Penny juga. Oh, salam buat Bu Penny Ibu Cameron Penny, juga. Ya, salah satu penggerak animasi Betul, di awal-awal era 2000-an ya. Oke, pemirsa, saya ingin menyampaikan informasi tentang Pandi ini apa ya. Pandi ini adalah pengelola nama domain internet Indonesia. Bisa dilihat di sini Mas Bembi. Ini ya. Jadi Pandi ini kalau mau bikin website pakai domain .id aja ya, bukan yang lain ya. Nah ini jadi kita ini adalah orang Indonesia, ya kan? Pakailah produk Indonesia .id, bukan yang lain. Oke, saya gak akan sebutkan. Dan acara ini pun terselenggara juga atas kerjasama Pandi dengan Askomik. Dan hari ini PIC kita adalah dari komunitas Star Music Community. Oke, Mas Bembi, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini pada segmen ketiga ini. Mas Bembi, bisa diceritakan nggak sih, menurut Anda kalau membuat sebuah video klip seperti Deksa tadi, itu kan lagunya keren-keren Mas Bembi. Nanti bisa diinikan ya, bisa ada contohnya kan? Siap. Ada bocoran. Dibocorin sama Ferdi sama Fajar, katanya ada itu potongannya lagunya Deksa. Nanti akan dibawakan juga kan Mas? Dibawakan juga ya. Oke, saya mau nanya ini, Mas Bembi, bisa diceritakan deh karakter tokoh yang sudah Anda ciptakan dan background musik seperti apa saja yang Anda gunakan? Iya, nanti ada contoh juga DVD. Yang tadi Mas B. Namanya Mas B. Iya, Mas Jadi B. Kebetulan Mas B. Saya agak curiga. Mas B ini sebenarnya siapa Mas B ini? Siapa ya? Mas B ini idola saya kan Pak Raden, Mbak. Jadi Pak Raden kan versi dewasa atau tuanya lah. Ini versi remajanya itu Mas B gitu. Oh, Mas B. Cuman karena pas namanya juga Bembi, jadi disambung-sambung Mas B. Tapi yang jelas kan kalau saya kan udah usur gitu Mas. Kalau Mas B ini masih 17 tahun gitu. Oh iya, enggak lah, Mas Bembi juga masih muda. Siap. Bisa dijelaskan? Nah, ini agak apa nanti nggak usah disebutkan angka Mas Bembi. Biaya bagaimana sih? Tadi ada nanya itu dia. Bisa nggak sih dijelaskan estimasinya saja lah biaya sebuah karya musik jika menggunakan video animasi? Oke, jadi sebetulnya sih tergantung seberapa sulit dikerjakan. Jadi misalnya karakternya cuma satu kan jauh lebih mudah dibanding karakternya ada 15 gitu Mas. Oh iya. Lalu kalau tekniknya sih tergantung ini ya, misalnya mau 2D kan berarti harus digambar satu-satu. Kalau 3D mungkin dibikin modelingnya dulu, baru nanti modelingnya yang akan dibuat animasinya. Nah, kalau ngomongin biaya berarti lebih ke seberapa susah akan lebih mahal daripada yang lebih simpel dikerjakan sih, itu aja. Kalau tadi ditanya waktunya juga kan nih Mas? Tapi nggak apa-apa kan disebutkan kisaran biayanya, nggak apa-apa ya. Berapa dolar atau berapa rupiah kira-kira ini dari yang paling sederhana sampai yang mungkin dari puluhan juta sampai ratusan gitu ya. Kalau memang mau heboh banget. Oh iya. Misalnya. Oke. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi Mas? Selain itu? Iya, oke deh, kita tadi sudah sebutkan estimasi biaya ya. Ya nanti selanjutnya bisa langsung dengan para animatornya. Betul. Sekarang gini, seberapa kuat pengaruh kualitas musik yang menggunakan video animasi tadi? Nah, seberapa kuat? Contohnya gini, ada kan
grup musik namanya Gorillaz. Gorillaz ya. Itu saya tuh tahu. malah nggak ada orangnya, jadi semuanya bentuknya animasi karakternya Mas. Jadi waktu perform off air gitu. Itu semuanya bentuknya animasi Iya, gitu. saya seperti pernah lihat itu. Iya. Jadi nonton bukan orangnya yang perform Makanya. main ya, tapi animasinya yang Betul. diputar. Terus kalau dari Jepang ada namanya Vocaloid, itu karakternya namanya Hatsune Miku Mas. Oke. Kalau yang tadi 2D kan Gorillaz, kalau ini lebih ke 3D. Oh gitu. Dan Hatsune Miku itu bisa show konser besar gitu Mas. Tapi itu cuman pakai hologram. Jadi karakternya itu karakter animasi 3D gitu loh. Dan itu karakter si pemainnya ya. Iya, penyanyinya. Jadi misalnya lengkap. ini Kevin ini ya. Iya Jadi benar. Kevinnya dibikin 3D gitu. Dibikin 3D. Beneran. Gitu. Bukan orangnya tapi ini Betul. animasinya keren itu. Bahkan keren. mahal banget Mas. Waktu itu show di Indonesia berapa tahun yang lalu, tiket paling murah 2 juta. Padahal kita cuma nonton hologram loh Mas. Jadi nggak ada orangnya. Iya. Pemainnya itu. Tapi Jadi sebenarnya kalau dibilang seberapa kuat, itu kuat banget sih. Justru menarik. kalau karakternya manusia kan udah umum, tapi kalau karakternya animasi kan bisa membuat sesuatu yang manusia tidak bisa melakukan gitu loh. Itu ya. Misalnya bisa berubah, bisa jadi besar, jadi superhero, jadi apapun, kan itu animasi gunanya gitu. Kekuatan animasi. Betul. Gitu ya. Wah keren ini. Saya jadi teringat itu ketika ada sebuah pagelaran ya. Tapi yang main animasinya bukan musisinya. Betul. Gitu. Keren. Dan itu harus dibikin dulu kan, nggak bisa cepet. Nah itu. Kayak penyerahan Oscar dan lainnya, tiba-tiba karakter animasi nongol itu. Nanti Indonesia akan ke sana juga ya. Siap, Mas siap. Febi ya. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir ini ya. Saya ingin menanyakan, sebenarnya bukan menanyakan Mas Febi, apa sih pesan Anda buat para musisi indie khususnya ke depan, musik dengan menggunakan video animasi, pesannya apa? Tadi ada cerita yang tadi. Kok berat pertanyaannya Mas? Kekuatannya. Sebetulnya gini, kan satu musik sekarang udah musik indie udah berjaya gitu ya. Dan karena sekarang musimnya semua serba sosial media, sebetulnya pas banget untuk satu kelompok musik yang berkomunikasi dengan pemirsa atau fansnya. Nah, animasi ini bisa dianggap sebagai kendaraannya gitu loh Mas. Maksudnya kan justru dia yang bisa menyampaikan pesannya langsung berkomunikasi dengan para fansnya. Begitu ya. Tapi kan memang nggak semua harus pakai animasi kan. Artinya kalau memang dia mau bikin konsepnya dari awal menggunakan animasi dan animasi sebagai kendaraan untuk ketemu pemirsa, itu bisa keren banget sih. Iya. Karena kan balik lagi, animasi bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa gitu kan. Itu ya. Iya. Oke, Mas Bambi, ini aku nambahin yang pertanyaan tadi apa? Yang dari YouTube? Ya. Jadi ini Mas Bambi, kita ambil satu pertanyaan dari netizen yang paling bagus, nanti kita akan dapat hadiah Mas. Berikan hadiah. Asik. Dapat hadiah dari Pandi. Ya. Nah, tadi kan ada beberapa yang Eco Ucil ini Mas, dia nanya lagi. Kan tadi saya jawab, yang paling penting kita bisa menggambar. Nah, pertanyaannya kalau enggak bisa menggambar tapi tetap mau jadi animator, bisa enggak? Nah, jadi sebetulnya sih itu lebih baiknya dari menggambar. Tapi kalau misalnya kita masuk ke 3D itu bukan sekedar ngomongin gambar dan kemampuan tangan atau art, tapi 3D lebih ngomongin logika dan matematika. Jadi gimana caranya itu bisa bergerak dan lain-lain. Jadi menurut saya sih kalau Mas Eco ini Mas Eco Ucil pengen jadi animator dan nggak bisa gambar, masuk ke 3D itu lebih bagus bisa, karena dia kan bisa ngitung, tapi nggak harus gambarnya bagus. Harus gambar, Cuman tadi kalau bisa gambar ya syukur-syukur akan lebih bagus gitu loh. Lalu tadi kan yang nanya berhubungan dengan dengan animasi, ada satu lagi yang tentang kalau kerjasama dengan pemerintah gitu ya. Yang dari Mas Ari Senpai. Jadi saya pilih 2 orang, satu dari Mas Ari Senpai, satu lagi dari Mas Ucil tadi, Eco Ucil ini. Ini berhak mendapatkan hadiah ya Mas? Hadiah kan? Pilih salah satu ya. Salah satu atau salah 2? Miki salah. Dua salah 2 kok Mas. Berarti antara Mas Eco Ucil dan Mas Ari Senpai, dua-duanya dapat ya Mas? Dua-duanya dapat. Eco sama Mas Ari Senpai. Ari Senpai nanti dapat hadiah ya dari Pandi.
nanti Pandi ya? Ya, dari pengelola nama domain internet Indonesia ini. Ya. Ada pertanyaan lagi nih untuk Pandi. Pandi ada gerakan 1000 domain lagi enggak gitu? Oh malah ada yang tahu Mas? Ini nanti yang jawab Pandi ya. Ya. Gerakan 1000 silakan dijawab. Domain. Pantengin. Oke, sosmednya Pandi nanti ada itu. Miki, ini hadiahnya gimana? Diambil di Jepang atau di Papua atau bagaimana ngambilnya? Dikirim ya? Oh nanti ya Ari Semper sama siapa? Eco Ucil. Eco Ucil nanti hubungi Askomik ya di inbox nanti kita. Siap. Medsosnya nanti di ini. Tulis di saja di apa? Di YouTube dulu ya, tulis di situ. Medsosnya Askomik ya. Nanti iya. Itu, kita akan sampaikan hadiahnya dari Talkshow ID ini. Oke, tepuk tangan buat penanya yang keren. Ari Semper dan Uco ya. Baik, pemirsa kita Mas B, kita akan melihat VT Mas B. Mas B karya Bambi Gunawan. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. VT-nya Mas B setelah yang satu ini. Penyayang hewan lucu, hobi gambar dan animasi. Setiap saat dia selalu berbagi, belajar dan selalu dilatih. Suka mencoba hal yang baru. Mas B, Mas B, Mas B, Mas B, gambar dan animasi. Mas B, Mas B, senantiasa berbagi. Mas B, mencari yang terunyu. Mas B, Mas B, Mas B, yuk animasi. Mas B, Mas B, Mas B, yuk animasi. Oh, Mas B, Mas B, Mas B, yuk animasi. Ini buatannya Mas Gatot Suryo juga. Kebetulan yang menyanyikan putrinya panjenengan ya Mas. Oh iya, Sinta. Ini KKN acaranya, jadi lagunya hostnya yang ini tamunya Mas Bambi. Oke Mas Bambi, itu tadi kita melihat karakter Mas B ya. Bumper gitu ya Mas ya. Ada bisa ceritakan sedikit tentang Mas B tadi? Iya, Mas sebentar. Sebelum Anda menceritakan, saya tadi tuh melihat, saya tuh agak curiga, itu pakai belangkon, terus kacamatanya kotak, terus aku melihat Anda kok sama. Kan katanya harus pencitraan gitu loh. Kayak Pak Raden nih ya, Pak Raden. Iya, tadi gara-gara apa? Saya seneng banget atau apa? Ngefans banget sama Pak Raden, jadi mikir kenapa nggak ada yang melanjutkan gitu ya? Karena Pak Raden ini justru orang yang sudah membuat animasi Indonesia yang ciri khasnya Indonesia banget malah. Ciri khas Indonesia ya. Sayangnya belum banyak dikembangin orang lain. Tapi yang jelas karakter Mas B ini punya temen cewek namanya Nimas, dia penari Jaipong. Ada temennya. Iya. Mas B ini. Mas B ini punya peliharaan namanya Donat. Oh, keluarga. Anjing. Anjing. Ada namanya juga. Namanya Donat. Kemudian punya temen cewek namanya Nimas, punya kucing namanya Manis, punya simbah namanya Eyang Smart. Wah. Terus nanti mereka punya teman-teman itu karya baru saya Mas. Judulnya Tahu Aci, jadi Taci gitu. Taci Tasty Adventure. Nah itu juga ngelanjutin dari apa keluarga Mas B dengan keluarga Tahu Aci gitu Mas. Jadi Anda menciptakan banyak karakter ya. Amin. Di samping ada Mas B, kemudian ada teman-temannya, ada keluarganya. Karakter Limas, Manis, Nemos, apa itu? Banyak sekali ya. Itu keluarga Mas B ya. Oke. Mas Bambi dan pemirsa di rumah, sekarang kita coba melihat VT tentang lagu karyanya Deksa Band. Siapa yang menciptakan? Koroy juga. Kevin. Tepuk tangan buat Kevin. Ini apa kan?
Oke. Bambi Gunawan Santoso. Ini lagunya Deksa nih, Kevin. Betul Kevin banget. yang menciptakan ini. Judulnya Kita Bisa. Terus tiba-tiba ada video klipnya gitu. Video animasinya. Iya, Dan ini- Anda baru tahu lagu itu berapa hari kok? 2 hari, Mas. 2 hari. Dalam 2 hari Oh, Anda oh. bisa membuat animasinya seperti itu. Animasinya baru jadi tadi malam jam 3 pagi. I love you, Mas Bambi. Jadi ya Kak Kevin orangnya memang begitu. Jadi hanya berapa hari itu bisa membuat seperti yang tadi di Jadi PT itu ya. sebetulnya sih begitu dengar lagu langsung mikir ini enaknya diapain ya. Kalau bentuknya apa kita cuma ngobrol kan orang nggak bisa lihat. Tapi Iya, kalau iya. udah langsung ada bentuk visualnya kan orang bisa langsung menilai gitu loh. Iya. Nah karena ini ngomongin apa pandemik, jadi kan kalau menampilkan para dokter, para relawan, para segala macam kayaknya udah bosen gitu loh, Mas. Sudah ada, bukan jangan bosan lah. Makanya saya pikir kita tampil pakai animasi biar lebih lucu, terus saya bikin monsternya namanya Moron, Mas. Hah? Moron, monster corona. Moron. Oh. Kevin, itu lagunya tadi itu ada monsternya. Saya lihat tadi keren itu. Itu Jadi, monster corona ya, Moron itu ya. Monster corona itu kita tumpas saja kan, walaupun dia menakutkan segala macam nggak masalah, Thomas. Kita kalau Iya. bersatu bisa menumpas pandemik ini dengan Jadi baik. Kevin membuat Yoi. Jadi Kevin membuat lagu ini tuh karena dia orangnya memang sensitif, dia melihat situasi seperti Sekarang ini gitu ya. Sekarang dia menciptakan lagu seperti yang tadi kita lihat itu, judulnya Kita Bisa. Tapi jangan salah Kevin, kita juga ada kita juga sedang campaigns ya. Campaigns dengan lagu, kalau tadi kamu bikin lagunya Kita Bisa, kita juga ada sedang campaign untuk semua. Judul lagunya adalah Di Rumah Saja. Yang itu ya. Diciptakan oleh Farhan Fion. Tadi berapa kali diputar itu ya, ada judulnya videonya. Di Rumah Saja. Betul. Kalau Kevin Kita Bisa. Barangkali Kita bisa. nanti Mas Bambi akan membuat animasinya buat yang lain-lain. Yeay. Amin. Wani piro. Baik. Tetap Diskon, Mas, diskon. ikuti protap kesehatan ya. Siap. Kevin tetap cuci tangan, cuci kaki terus bubuk. Bukan, cuci tangan ya kan, jaga jarak. Jangan deket-deket dong, itu agak ada jarak. Kemudian tetap di rumah, kalau terpaksa Pakai keluar, masker. gunakan apa Mas Bambi? Gunakan masker, bukan Mas Fajar ya. Masker. Oke, kita akan bahas dengan Deksa Band, Mas Bambi. Betul. Tentang lagu ini kita langsung tektok dari studio 1 ke studio 2. Iya, salam. Oke, halo studio 2. Halo. Kevin, Deksa Band. Keren. Saya sebenarnya ada beberapa yang saya ingin tahu tentang lagu karyanya si Kevin Deksa Band ini. Kevin boleh dikenalkan nggak ini satu persatu? Saya tahunya cuma Kevin aja, karena di sini vokalisnya Kevin dan paling jelek, maksudnya paling keren. Awas jangan latah. Oke Kevin, kenalin satu persatu. Yang di gitar satu siapa? Di gitar di sini dulu. Ini ada Koroy. Oh ini Koroy. Wah keren. Koroy ini yang banyak menciptakan lagu Deksa kan, acung jempol. Mas Bambi, Koroy, keren. Dia yang menciptakan lagu. Terus kemudian di gitar berikutnya? Di gitar berikutnya paling pojok si Gondrong. Si Gondrong. Namanya si Dika paling bontot. Siapa nggak jelas? Dika. Dika, halo Dika. Halo, keren. Nanti pinjam topinya ya. Terus apa? Satu lagi, bass. Bass si cantik Puspa. Hai Puspa. Nanti minta nomornya ya kita. Jangan cerita istriku ya Mas Bambi. Terus di drum ada siapa? Drum ada Ahmad Jajuli si paling ganteng di sini. Wow, drum. Dan saya perkenalkan vokalis Deksa Band Kevin Panjaitan. Bener ya? Kevin Panjaitan ya? Iya, Panjaitan.
Tahu dong. Tahu lah, saya sudah chit-chat. Saya salah satu fansnya Kevin. Kebalik. Tar dulu kebalik. Sayang fans sama Om Gatot. Pokoknya ada band yang keren, kreatif, berkarya, bagus. Saya pasti ngefan. Terima kasih Om. Oke, ini yang bisa ngobrol Kevin ya sama Hai Puspa. Ini boleh ngomong juga. Melihat kekompakan kalian di panggung maupun di kehidupan sehari-hari, apa sih yang membuat kalian bisa sekompak ini? Kalau saya pribadi komitmen, terus itu kita saling menghargai, saling mencintai. Wow. Itu aja sih. Tapi, wow. Maju. Ada Puspa, ada mungkin ada tambahan. Apa sih kalian kompak banget? Kompak kalau bagi aku tuh naluri aja sih, gitu. Udah sehati, ya itu mungkin yang bikin kita jadi makin kuat. Oke. Amaji. Mas Bembe. Iya. Saya tuh dapat bocoran dari komunitasnya Dexapen, namanya Star Music Community ini yang saya. Mantap. Jadi PIC acara ini ada Star Music Community. Dia tadi udah cerita kalau si Dexa ini kalau di panggung off air, aduh. Mereka heboh banget ya Mas. Dia bisa loncat. Bisa ngambrukin panggung juga. Kayak mereka udah sering keluar negeri juga ya Mas. Dia melanglang buana, nggak cuma keluar negeri, keluar bumi sampai ke bulan. Keluar planet. Itulah Dexapen. Oke, nah kita tanya lagi nih mengenai masalah lagu ini ya. Bicara masalah lagu yang kamu ciptakan ya, judulnya Kita Bisa. Selain terinspirasi dengan COVID-19, bagaimana awal lagu Kita Bisa ini tercipta? Bisa mendapat apresiasi dari Wali Kota Tangerang. Mantul. Mantap betul. Kevin, sebelum dijawab kita sapa dulu. Selamat sore Pak Wali Kota. Ya, selamat sore Bapak Arif. Pak Arif, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Bisa aja loh. Nanti bagi dua sama aku ya. Ayo coba dijelaskan itu. Lagu Kita Bisa. Kalau Kita Bisa itu saya terinspirasi dari keresahan saya pribadi juga melihat kondisi kita saat ini. Yang kita lakukan saat ini harus ya kita lawan gitu. Kita harus bisa bangkit walaupun aslinya kita down banget gitu. Cuman kita harus lawan. Kita harus lawan. Terus untuk prosesnya ini kita cuman kurang lebih 1 minggu. Iya makanya. Satu minggu jadi. Aku pesen Mas. Proses pembuatannya 1 minggu mendadak banget. Kita juga dibantu tuh sama namanya Bang Uwis, dia sangat membantu sampai Pak Wali Kota memberi support ke kita. Oke, jadi sampai Pak Wali Kota Tangerang ini mendukung dengan lagunya Kevin ini ya. Nanti kita bisa melihat. Langsung dibawakan. Oke. Langsung malah. Kita dulu, kita mau nanya lagi. Kita korek dulu. Sayang udah datang ke sini nggak kita nanya. Sekarang ini nih, apa yang terlintas Studio 2 diam. Rame itu ada 10.000 sambil nonton. Oke. Kevin, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika Wali Kota mengapresiasi lagu ciptaan kalian ini? Kalau saya pribadi, saya juga kayak mimpi sih. Saya kayak nggak percaya kalau Pak Wali sangat mengapresiasi lagu Kita Bisa dan disupport sama mereka, khususnya di Kota Tangerang. Kalau saya pribadi. Kita warga Tangerang ya? Iya. Oke, jadi disupport oleh? Dari kota kita sendiri ya? Di Kota Tangerang ya. Kalian tinggal di Kota Tangerang? Base campnya di Tangerang. Wow, ini sama dong. Iya, Mas Bembe. Jadi ini juga artinya apa? Peta Tangerang ini punya potensi seperti Dexapen, kemudian bapak-bapaknya mereka, Bapak Wali Kota punya rasa apresiasi yang bagus terhadap Dexapen ini. Oke, tepuk tangan buat Dexapen dan Bapak Wali Kota Tangerang. Satu lagi saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Sabar dong Miki Pertanyaan terakhir, Dexa. Ya.
Kapan bubar? Oke, assalamualaikum. Bukan, bercanda. Ini pertanyaan terakhir. Apa rencana dan harapan kalian ke depan mengingat situasi pandemik masih seperti ini? Rencana kita harus tetap produktif. Apapun yang terjadi saat ini, itu udah rencana Allah. Kita tetap semangat. Yakinlah semua ini akan berakhir. Kita pasti bisa. Itu aja. Jadi tetap produktif ya. Harus tetap produktif. Jadi walaupun di rumah, ya. Tetap harus berkarya, berkreasi. Oke, dan Deksa, ini pertanyaan ini, kamu harus ini, udah punya website belum? Nanti kan dibikinin Instagram. Jujur, Instagram ada. Kalau untuk website Deksa, kamu baca di sini. Mau bikin website, pakai domain .id aja. Hidup pada ID. Nanti kita dibikinin loh. Iya, abis ini. Kevin, jangan pakai dot yang lain. Oh iya, siap. Enggak perlu saya sebutkan. Pandi ID. Kita hanya punya .id produk Indonesia. Jadi Mas Bambi memang Pandi dan Askomik ini memang mengindikan ajang buat teman-teman musisi indie ini. Dan Pandi ini memang pengelola nama domain internet Indonesia. Bentar lagi kayaknya Mas PID atau animasi ID nih nanti Mas Bambi Ferdi Fajar, Mas Bambi nanti akan bikin website juga. Deksa, Mas Bambi akan bikin. Siapa tahu dapat diskon ya Mas. Kalau itu lobby sendiri ya. Jadi bisa nanti apa masbambi.id, Mas PID atau animasi ya? Animasi.id boleh itu. Ini direkam kok, nanti dicatat sama Miki dan kawan. Yes, mantap. Baik, juga Deksa, jangan lupa ya, pakai website.id. Siap. Nanti hubungi Miki, Fajar atau Ferdi, minta diskon. Pasti. Tak mintain nggak apa-apa, biarin. Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu spesial saya. Pertama kepada Mas Bambang Gunawan Santoso, Mas Bambi, terima kasih sudah hadir di acara Talkshow ID episode 7 ini. Yuk. Juga Deksa Band. Terima kasih Deksa, kalian luar biasa. Saya dan teman-teman dari Askomik dan Pandi mengucapkan terima kasih sudah mau hadir di acara Talkshow ID Musik Indie ID YouTube channel. Dan kita akan sama-sama mendengarkan lagu terakhir sekaligus penutup dari Deksa Band, lagu yang tadi kita ceritakan. Kita bisa. Baik, pemirsa di rumah, kita akhiri pertemuan perbincangan saya dengan Bambi Bambang Gunawan dan Deksa Band. Kita akan bertemu di acara Talkshow ID berikutnya. Tetap di Musik Indie ID. Oke, sebelumnya Deksa ucap banyak terima kasih kepada Askomik. Terima kasih kepada Pandi ID. Terima kasih kepada Star Muskom, terima kasih yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih Mas Bambi. Terima kasih kepada host ganteng kita, Om Gatot Suryo, terima kasih. Bunda Ami, Mas Peri, excellent, terima kasih banyak. Tetap semangat, kita pasti bisa. Dengarkan, wahai negeriku, pejamkan sejenak matamu. Dengarkan suara alamku, renungkan tentang dunia. Terlihat dia menangis,
terlihat dia terluka. Jangan menyerah. Kita pasti bisa, kita harus bisa, kita lawan bersama. Kita pasti bisa, kita harus bisa, kita bangkit bersama. Say! Gua minta kita nyanyi bareng-bareng sini, kita bisa say. Sa. Kita pasti bisa, kita harus bisa, kita lawan bersama. Say. Kita pasti bisa, kita harus bisa, kita bangkit bersama. Sikap. Kita pasti bisa, kita harus bisa, kita lawan bersama. Kita pasti bisa, kita harus bisa, kita bangkit bersama. Musik Indie ID.